Lalu kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya nyatu dengan ini yang saya dapatkan. Panggilan doa puasa. Panggilan untuk doa puasa. Saya rasakan Tuhan taruh dalam hati saya. Pada akhir zaman doa puasa itu akan menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Sehingga pada akhir zaman Tuhan panggil umatnya, suku-suku umat yang militan. Umatnya adalah umat yang suku-suku berkualitas. Umatnya adalah umat yang hidupnya penuh kemenangan. Umatnya adalah umat yang suku-suku berkualitas. Bisa dipakai Tuhan. Lakukan hal yang besar dalam hidupnya. Hidupnya penuh kemenangan. Hidupnya penuh keberhasilan. Hidupnya bisa jadi berkat. Hidupnya bisa menuai banyak. Seperti slogannya Miracle Night Worship, saudara. Sungguh-sungguh ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ada panggilan untuk berdoa puasa, saudara. Kita baca mulai Yoel 1 ayat 14, saudara. Yoel 1 ayat 14. Ya, adakanlah puasa yang kudus. Puasa yang kudus. Adakan puasa. Artinya doa puasa yang kudus, tapi otomatis ya dengan kekudusan, hidup dalam kudusan. Itu artinya juga apa? Disertai dengan pertobatan, disertai dengan tinggalkan dosa. Doa puasa dan ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Maklumkanlah kumpulan rakyat, kumpulan para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, ya semua berbondong-bondong alamu, dan berteriaklah pada Tuhan. Serukan doamu, doa syafaatmu dalam doa puasamu. Ya, di saat pertobatan lalu berseru, serukan ya pertobatan, serukan saudara. Ya, bangsa kita serukan sesuatu, saudara, supaya sungguh-sungguh Tuhan bisa menjawab ya sesuatu yang luar biasa. Sehingga Tuhan berkarya, sehingga Tuhan lakukan sesuatu dan menjadi jawaban. Yang pertama ingin saya katakan sekali lagi, kalau saudara baca kitab Yoel itu banyak sekali bicara tentang akhir zaman. Termasuk dicurahkan ya anakmu, ya orang-orang mudamu, orang-orang tua, banyak sekali bicara tentang akhir zaman, saudara. Tapi di sini intinya juga dikatakan, oh maklumkan, adakan puasa, doa puasa yang kudus. Ada panggilan, saudara, untuk kita semua. Lalu Yoel 2 ayat 12 dan 13, saudara. Tetapi sekarang juga artinya bukan hanya diajak, saudara, adakan sekarang. Tidak diundur-undur, saudara. Ini diulang kedua loh, saudara. Tadi pasal 1, sekarang pasal 2. Tetapi sekarang juga, saya juga akan ajak setiap saudara. Bahkan saya juga katakan sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ini pertobatan, saudara. Iya, dengan apa? Puasa. Tadi selalu doa puasa dan pertobatan, kekudusan. Pertobatan disertai dengan doa puasa, dengan menangis dan dengan mengeluh. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya apa? Bukan yang di luar pakaian, hatinya itu loh yang sungguh-sungguh digarap gitu, saudara. Bukan penampilan yang di luar, tapi yang di dalam. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan menyesal karena hukumannya cepat sekarang. Sebab Tuhan itu pengasih, masih ada kesempatan. Engkau bisa dapat pengampunan, engkau bisa dapat pemulihan, saudara. Engkau bisa dapat kasih karunia. Karena saat itu bangsa Israel hidup dalam dosa. Maka dikatakan tadi, ayo mulai puasa dan hiduplah ya dalam kekudusan. Sekarang diulang, sekarang juga jangan ditunda-tunda. Mulai sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Ya, mulai saudara doa puasa mau dilakukan. Ya, hatimu yang dikoyakkan, bukan pakaianmu yang di luar, bukan yang dilihat di luar, tapi dari dalam hatimu, saudara. Ya, karena bersyukur ada Tuhan yang pengasih,
masih ada kesempatan. Jangan sampai ketinggalan. Ini panggilan kedua. Saya kaget diulang sampai 3 kali, saudara. Tadi waktu saya persiapkan. Sekarang Yoel 2 ayat 15-16, saudara. Ya, tiuplah sangkakala di Sion. Sion itu putri Sion, anak-anak Tuhan, ya gereja Tuhan. Tiuplah sangkakala, itu artinya beri apa-apa. Seperti peperangan, itu sangkakala itu apa-apa. Ayo, mulai ada satu kegerakan itu, saudara. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakan puasa yang kudus. Diulangi lagi, saudara. Jadi disuruh gerakan dalam gereja Tuhan, ya dalam komsel kita, dalam departemen kita, saudara. Ya, adakanlah puasa yang kudus. Maklumlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa itu. Kuduskanlah jemaat. Ya, himpunkan orang-orang tua. Kumpulkanlah anak-anak. Bahkan bayi-bayi yang menyusu. Artinya semua orang berusaha seperti itu, saudara. Baiklah, ya pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Jangan hanya sudah mikirkan ya kenikmatan lahiriah saja. Saatnya maklumkan doa, puasa, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan sedang akan bergerak. Siapkan sungguh-sungguh. Tiuplah sangkakala. Kalau semalam sudah ada yang bawa shofar itu, saudara. Tiuplah sangkakala. Oh, ini apa-apa saatnya gitu, saudara. Dan itu luar biasa sekali. Kalau saudara perhatikan ini 3 kali. Diulang. Saya percaya zaman ya pertobatan dan doa puasa itu sangat-sangat penting. Atau doa puasa dan pertobatan yang sungguh-sungguh sangat-sangat penting. Saya juga ajak setiap saudara semua yang ada di sini, yang lewat online, saudara, sungguh-sungguh ini panggilan. Sekarang itu akhir zaman, saudara. Hidup makin kacau, dunia itu makin tua, saudara. Iya, saudara. Jadi itu digerakkan sungguh-sungguh. Saya percaya ini juga dimaklumkan di gereja kita. Maka sampai tadi saya katakan, saudara, adakan Tuhan gerakkan. Ya, saat tanggal 1 sampai tanggal 10. Saya waktu persiapan ini, saudara, itu sama yang Tuhan gerakkan gereja kita. Gereja kita dalam 1 tahun doa puasa berapa kali? Doa puasa massal berapa kali? 3 kali. Pertama Januari berapa hari? 21 hari. Betul, saudara? Kedua menjelang Pentakosta, saudara, berapa hari? 40 hari. Ketiga 10 hari ini menjelang ulang tahun gereja. Ini malah paling yang ringan, saudara, belajar. Saya belajar terus, ikut terus. Lama-lama 10 hari sedikit ya. Cuma sebentar, saudara. 10 hari seperti sekejap sudah lewat. Ini hari kelima ya. Bagi saya kok baru saja mulai kok sudah 5 hari tadi saya ngomong saya. Itu kalau saudara sudah biasa, saudara ini lihat ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada panggilan bangkit, doa puasa dan pertobatan. Ada panggilan bangkit, doa puasa dan pertobatan. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Sekarang ayat berikutnya 18-19. Maka Tuhan menjadi cemburu dengan tanahnya. Karena itu waktu akibat dosa. Tanahnya rusak semua, saudara. Gak bisa tanam. Ada belalang, macam-macam rusak. Tuhan itu cemburu. Ini tanah perjanjian yang diberikan pada umatnya, saudara. Dikatakan di sini, saudara. Iya. Lalu dan ia belas kasihan kepada umatnya. Hatinya mulai tergerak belas kasihan. Waktu apa? Umat Allah memaklumkan doa puasa masa disertai pertobatan, saudara. Tuhan hatinya tersentuh sampai dikatakan cemburu dengan tanahnya. Ya, ini harusnya tanah yang baik. Lalu belas kasihan pada umatnya, tanahnya, umatnya, saudara. Hatinya tergerak. Lalu 19, Tuhan menjawab dan berfirman pada umatnya, akan ada jawaban doa. Akan ada jawaban doa. Akan ada jawaban doa. Akan ada jawaban doa. Sekali lagi, akan ada jawaban doa.
Ya, firman-Nya. Sekarang saudara, sesungguhnya artinya kalau Tuhan sudah berkata sesungguhnya, ini sungguh-sungguh, ini pasti gitu saudara. Sesungguhnya aku akan mengirim padamu gandum, itu makanan, ya itu cukupnya, anggur sukacita, saudara, anggur baru sukacita diperbaiki terus, dan minyak pengurapan, sudah kuasa luar biasa, dan kamu akan kenyang. Dengan itu dikenyangkan sampai limpah, saudara, tidak kekurangan. Aku tidak akan buat kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Enggak sampai terus jadi celah, direndahkan, diejek. Kalau selama ini direndahkan, seolah-olah enggak berdaya, seolah-olah enggak bisa apa-apa, ditertawakan, diremehkan, direndahkan. Tuhan berkata di sini, aku tidak akan membuat kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara dengar, akhirnya saudara dengar kenapa? Ada pengampunan, ada pemulihan, ada kasih karunia waktu kita bangkit. Dari dulu saudara, di Alkitab termasuk sejarah gereja, saat ada orang-orang yang rela dipakai Tuhan, berani bayar harga, berdoa puasa, baik itu untuk keluarganya, apalagi untuk bangsanya, berani dipakai Tuhan, berani bayar harga, rela saudara bayar harga, berani ya korbankan waktunya, dipakai, rendahkan diri, berdoa, berpuasa, rendahkan diri, berdoa, puasa, bawa keluarganya, bawa bangsanya di hadapan Tuhan, dan hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan tergerak, maka ada jawaban, maka ada pemulihan, ada banyak hal. Saya lihat saudara, lawatan yang terjadi sepanjang sejarah saudara sampai saat ini, karena ada anak-anak Tuhan yang berani berikan dirinya, bayar harga seperti ini, merendahkan diri, doa puasa dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, hati Tuhan terjamah, maka akan dilakukan seperti ini. Yoel, akhir zaman, maka kita akan lihat belas kasihan Tuhan turun atas bumi, belas kasihan turun atas bangsa kita, belas kasihan Tuhan turun atas keluarga kita, belas kasihan Tuhan turun atas gerejanya, atas umatnya, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya bersyukur Tuhan itu terus nuntun kita saudara. Saya tunjukkan lagi ya, tuntunan Tuhan luar biasa. Kemarin minggu firman Tuhannya apa temanya? Aku tidak takut. Minggu sebelumnya lagi apa? Sebelum orang bergerak, kamu sudah bergerak, gitu toh? Ya, sebelum orang bergerak, kamu sudah membangun. Kalau nggak salah benar ya, coba dikeluarkan. Ya, terus lanjutkan PowerPoint-nya. Nah, saudara, membangun caranya membangun dengan iman, betul? Orang belum gerak, tapi saudara berani karena apa? Iman, berani bergerak, berani membangun. Kemarin kan gitu saudara, betul nggak? Seperti Nuh saudara, orang lain nggak berani saudara, tapi dia berani melangkah, membangun. Seperti Abraham saudara, pergi satu tempat yang akan kutunjukkan, belum ngerti, itu hanya karena iman. Iman itu belum ngerti tapi percaya. Iman itu belum ngalami tapi berani percaya. Iman itu belum dapat tapi berani percaya. Saudara, ya jadi bangun dengan iman. Lanjutkan. Saudara, lah membangun dengan iman tidak sama dengan membangun dengan sembrono. Bukan hanya iman yang ngawur, saudara. Wah, asa saja punya rencana ini, aku percaya pasti belum tentu. Harus iman yang dasarnya rema. Isinya saudara masih ingat ya? Harus rema. Enggak boleh karena saudara sendiri. Apalagi kalau itu satu yang besar, yang melampaui kekuatan saudara. Jangan dengan iman, jangan dengan wes pokoknya aku tak imani, aku beli rumah yang cukup baik, lumayan baik gitu saudara. Belum punya duit orang bobo, tak imani. Nanti mencicil, nggak iso nyicil saudara. Nah, harus ada rema. Kalau di luar kemampuan kita, kalau di luar hukum alam, harus ada rema dulu. Iman dasarnya rema. Saudara ngerti dulu. Iman dasarnya rema. No itu disuruh Tuhan. Nggak ngawur, bukan dia sendiri ingin, wah aku bangun yang besar. Bahtera itu bukan disuruh Tuhan. Dia iman, melangkah dengan iman karena rema. Abraham juga pergi satu tempat yang akan tunjukkan, bukan dia pokok pergi sendiri, enggak, disuruh Tuhan.
Ya baru dia melangkah karena disuruh, melangkah karena rema. Betul saudara? Ishak juga begitu, tabur, nggak ngawur, Tuhan yang nyuruh nabur. Saudara, kalau asal saja, yuk kacau, betul nggak? Sampai dikatakan kalau kamu mau bangun, ayo duduk dulu, perhitungan. Apakah nanti kamu bisa bayar? Gitu toh? Ada ayatnya kemarin gitu toh saudara? Kalau enggak, kamu nanti akan kacau sembrono. Tapi iman rema. Kalau iman rema, mau hitung, enggak punya uang, ngitung bisa cukup enggak? Cukup, karena remanya itu yang nanti akan nutup. Betul enggak? Kalau Tuhan seperti kita, beli gedung Peskop Setar, kita enggak punya dananya. Kalau dihitung cara dananya, enggak boleh bangun, enggak bisa kalau enggak punya rema. Tapi kalau punya rema, apalagi remanya kita beli, aku yang mengadakan dananya. Aku Tuhan yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Lah kita nekat itu bukan ngawur. Lah sudah ada dananya dari Tuhan. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang berjanji. Tapi kalau tidak perjanjinya Tuhan, jangan ngawur, nggak bisa bayar. Artinya seperti itu. Betul ya saudara? Jadi seperti itu. Saudara berani iman karena rema. Nggak boleh ngawur ya saudara ya. Nggak ada rema, jangan saudara. Kalau melampaui ukuran kita, kemampuan kita, melampaui hukum alam, saudara. Sakit, jangan pokok nekat. Ada rema, nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat, nggak usah apa-apa. Lah itu rema, ya itu akan ada kuasa Tuhan tersendiri. Ya gitu ya saudara. Lah tapi yang terakhir, yang ketiga ini saudara lihat ya. Ya ada dua konsekuensi ya untuk membangun iman. Yang pertama apa? Saudara, pasti akan ada tantangan dan ini. Jangan dikira kalau sudah rema Tuhan mulus terus, nggak ada apa-apa. Enggak saudara. Saya dipanggil Tuhan dari gembala sidang, itu rema, saya melangkah saudara. Tantangan ada banyak, bukan ada, banyak. Beli gedung Peskop besar, disuruh Tuhan, tantangannya ada banyak saudara. Sekalipun itu kan wah bergumul macam-macam toh, betul nggak? Ada rema, tetap ada tantangan. Jangan berharap hidup itu tanpa tantangan. Hidup selalu ada tantangan. Seperti rel kereta api, selama masih hidup ada tantangan. Tuhan itu izinkan kita menghadapi tantangan. Karena tantangan masalah salah satu yang kita butuhkan. Tanpa tantangan masalah kita lemah. Tanpa tantangan masalah kita bisa jauh dari Tuhan. Karena ada tantangan masalah kita mendekat pada Tuhan. Ya toh ya. Iya toh saudara. Karena tantangan masalah lama-lama kita jadi kuat, gembleng, betul nggak? Lama-lama kita punya pengalaman, lama-lama kita punya potensi yang besar. Tetap ada tantangan. Ya, tapi yang kedua pasti akan ada penyertaan dan terobosan ilahi. Lah ini luar biasa, saudara. Jadi saudara tetap ya, saya ajak ini penting. Jemaat semua berjalan dengan rema. Belajar seperti gereja kita. Selalu karena rema baru kita melangkah. Nggak ada rema kita nggak ada langkah. Tapi tantangan ada. Jangan kaget kok tiba-tiba loh ada masalah. Loh ada ini. Jangan kaget. Baik itu pertama saya melayani saudara, maupun gedung Peskop Setar, maupun bangunan ini dan semuanya termasuk KACT. Betul nggak saudara? Sama. Selalu ada tantangan, tapi lebih daripada itu selalu ada pertolongan Tuhan. Dan ada terobosan, ada mujizat, ada kemuliaan, dan ada keberhasilan. Jangan kaget kalau ada tantangan, saudara. Ini 2 minggu yang lalu minggunya. Jumatnya wah ada demo-demo besar gitu saudara. Ada yang takut ini nanti gimana macam-macam saudara. Iya demonya enggak apa-apa. Tapi kalau rusak itu ya semuanya jadi rusak semua. Tapi tiba-tiba bisa saja terjadi, betul nggak saudara? Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Jadi jangan kaget. Tuhan tuh nuntunnya luar biasa sekali loh. Betul ya? Itu kan minggu tanggal berapa itu ya? Minggunya tanggal berapa itu ya? Lalu pokok setelah itu Jumatnya, betul nggak? Lalu perintah doa puasa. Ya, doa puasa untuk bangsa kita. Doakan, ya semuanya bisa terkendali. Doakan semua ini jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kalau kita mengasihi Tuhan, endingnya baik, saudara. Jadi perlu
ada panggilan untuk doa puasa untuk bangsa kita, doa puasa untuk gereja-gereja Tuhan, doa puasa untuk semua pekerjaan Tuhan, doa puasa untuk keluarga didoakan. Saudara, iblis berusaha merusak keluarga. Zaman doa puasa untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu jadi sasaran juga di mana-mana. Saudara lihat di media, saudara. Betul nggak? Itu jadi sasaran di mana? Doa puasa. Ya untuk saudara sendiri juga. Dan saya percaya waktu saudara lakukan, saudara akan lihat juga Tuhan tergerak hatinya. Tuhan turunkan belas kasihan. Tuhan turunkan jawaban doa. Tuhan turunkan pengampunan dan pemulihan. Tuhan turunkan kasih karunia yang luar biasa. Yang pasti ada panggilan doa puasa. Ditanggapi apa enggak, saudara? Enaknya ditanggapi apa enggak, saudara? Enggak nanggapi rugi sendiri. Enggak nanggapi rugi sendiri. Ya karena ada kuasa yang luar biasa. Saya enggak punya waktu-waktunya ini cepat sekali ya, saudara. Saya akan ajak ya untuk lihat beberapa ya nanti yang penting-penting ya, saudara. Ya apa saja doa. Pertama, doa puasa mendatangkan pengampunan dan pemulihan. Ya mendatangkan apa, saudara? Pengampunan dan pemulihan. Sekali lagi mendatangkan apa? Pengampunan. Yuel tadi juga seperti itu. Bangsa itu berdosa, hidup dalam dosa, sampai akhirnya belalang, sampai masalah datang, kutuk datang, macam-macam, saudara, penderitaan. Maka diajak diserukan, ayo serukan doa puasa masa sampai diulang 3 kali, saudara. Waktu mereka menanggapinya, Tuhan hatinya tersentuh, Tuhan hatinya tergerak. Ya, tanah dipulihkan, saudara. Tanah itu bisa usaha kita, tahu enggak, saudara? Itu tanah kan untuk ditanamin, betul enggak, saudara? Sehingga apa? Akhirnya usahanya bisa berhasil. Lalu umatnya dipulihkan, manusianya juga dipulihkan, dirinya dipulihkan, bisa kesehatannya dipulihkan, bisa rumah tangganya dipulihkan, bisa kehidupannya, masa depannya dipulihkan, saudara. Yang pasti akan ada pengampunan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan panjang, saudara, tapi tak singkat aja ya, saudara. Nggak usah baca ayatnya aja ya. Niniwe, saudara sudah tahu dah. Yang terkenal-kenal nggak usah baca ayatnya. Saudara masih ingat juga sama ya. Niniwe nanti baca ya. Di Niniwe itu, saudara, Yunus, di kitab Yunus, saudara, pasal 3 dan seterusnya, saudara. Intinya sama. Itu bangsa itu hidup dalam dosa, saudara. Ya, terus sampai akhirnya batas tertentu. Tuhan itu punya batasnya. Orang kalau saudara berdoa salah biasanya apa? Tuhan itu gembala baik. Biasanya ada, saya beri gambar gini ya. Ini domba, ini gembala. Saudara ya, ada domba. Biasanya kalau dombanya mulai nyimpang-nyimpang, ya gembala itu ada apa-apa. Ayo, betul enggak, saudara? Ayo balik, ayo balik, ayo balik. Biasanya Tuhan akan bicara dalam hati kita. Betul enggak? Ada suara. Tapi nek ndablek kadang-kadang gitu. Balik ada. Tetap dekat saja. Lah tongkatnya ganti. Pakai suara enggak bisa, gebuk, saudara. Gebuk supaya bisa balik. Jadi sama seperti Niniwe, hidup dan dosa. Sampai batas tertentu, saya percaya Tuhan sudah banyak bicara. Tapi sampai batas tertentu, sampai aja ada keputusan dari Tuhan. Bangsa ini akan dijungkir balikkan. Betul, saudara? Diutuslah Yunus ke situ. Yunus pertama juga tidak nurut, saudara. Dia mau nyimpang sampai dipakan ikan besar. Betul, saudara ya? Untungnya dia bersyukur dan keluarkan lagi. Sampai di Niniwe dia mulai umumkan. Oh, berapa hari lagi ya akan dijungkir balikkan. Dan hebatnya ya, nanti saudara baca di rumah ya, supaya ini waktunya kan ya. Orang Niniwe waktu dengar, mereka itu sadar, mereka percaya dengan yang dikatakan oleh Yunus. Ini akan dijungkir balikkan. Kalau engkau enggak bertobat, ini akan dihancurkan. Cepat-cepat mereka itu ambil langkah doa puasa, merendahkan diri. Cepat-cepat maklumkan doa puasa. Dan hebatnya lagi, waktu mereka harus menanggapi, langsung gerakkan sendiri doa puasa. Rajanya dengar. Rajanya juga luar biasa, hatinya tergerak. Langsung rajanya
ya bersama para pembesarnya, ayatnya bisa dikeluarkan saya bisa ya. Para pembesarnya memaklumkan doa puasa masa. Semuanya, orang tua sampai anak-anak, ya, oh laki perempuan sampai binatang, doa puasa, rendahkan diri, ya minta pengampunan, adakan pertobatan. Dan hebat sekali, waktu ya orang di kota itu sampai rajanya, pembesarnya semua lakukan seperti itu. Firman Tuhan, itu hatinya Bapak, itu hatinya Tuhan. Hatinya sampai juga menyesal, mau menghabisin. Lalu dibatalkan. Keputusan Tuhan itu sampai dibatalkan. Itu sudah diputuskan Tuhan. Sudah disuruh nyampaikan lewat Yunus. Ini akan dihancurkan. Akhirnya ada pengampunan. Akhirnya ada keselamatan. Akhirnya ada pemulihan. Saya ajak setiap saudara, dengar ya, yang hidupnya dalam dosa. Ini tidak main-main saudara. Firman Tuhan itu rema. Jangan terus hidup dalam lumpur dosa. Percaya kalau firman sudah disampaikan seperti itu. Tuhan itu ada batasnya. Tuhan itu ada batasnya. Tuhan itu ada apa? Tuhan itu ada batasnya. Saya ingatkan pada saudara, Tuhan ada batasnya. Jangan sampai batasnya saudara tetap lewat. Tetap gitu, cepat. Rendahkan diri. Mengaku, minta pengampunan, bertobat, doa puasa, dan janji bertobat. Saudara akan diampuni, saudara akan dipulihkan, saudara akan mengalami kasih karunia. Betul, sajak saudara, firman itu selalu rema, selalu bicara. Pastilah ya, manusia semua itu nggak ada satu orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Betul nggak? Yang diinginkan Tuhan saat kita sudah berusaha jauhi dosa. Tapi kalau tetap nyatanya jatuh, salah, cepat. Waktu ditegur, waktu disadarkan, baik oleh Tuhan dalam hati, atau lewat orang lain, atau lewat firman Tuhan seperti ini. Cepat nyadari, tersungkur seperti Daud, itu luar biasa. Tersungkur, ngakui, minta ampun, janji bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Maka diampuni, maka dipulihkan, bahkan dipakai lebih lagi seperti Daud. Cepat, saudara. Kedua, semualah bangsa kita. Bangsa kita banyak yang berbuat dosa apa enggak, saudara? Banyak. Ada enggak yang korupsi? Ada enggak yang korupsi? Orang saya dihitung mungkin. Loh, iya toh saudara? Kalau enggak sampai jadi ribut seperti ini toh saudara. Ada enggak yang anarkis? Enggak rusak kabeh toh saudara. Betul enggak saudara? Ya, ayo. Ada enggak yang homo? Ada enggak yang lesbi? Ada enggak yang tidak melakukan perintah Tuhan? Ada enggak yang suka nipu? Ada enggak yang suka mencuri? Mencuri uangnya orang lain? Mencuri uangnya orang tua? Mencuri uangnya suami? Loh, belum tentu loh saudara. Mencuri uangnya Tuhan. Pokok apapun ya saudara. Intinya doa puasa disertai pertobatan, pemulihan. Saja kita berani, saudara, bayar harga, berikan diri kita dipakai untuk di hadapan Tuhan. Bawa bangsa kita, bawa gereja Tuhan, bawa keluarga-keluarga, bawa setiap orang. Supaya kita jadi alatnya Tuhan. Doakan, syafatkan. Saudara akan jadi alatnya Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan lebih seperti di Niniwe ini. Luar biasa sekali sepanjang sejarah. Ya, saat ada lapatan besar karena selalu ditemukan ada orang-orang yang berani bayar harga seperti ini. Sekarang ini panggilan doa puasa. Saya mau setelkan satu video ya Bapak Nathan karena doa puasa selamatkan jiwa. Ditayangkan segera. Pada awalnya pada tanggal 11 Maret tahun 2022 setelah kami kelompok sel kami mendapat rema dan perintah Tuhan untuk menjalankan doa puasa. Saya amini dan saya siap untuk melakukan. Tiba-tiba ketika kami melayani
pendoa pukul 11. Bapak Obaja menyampaikan firman dan menyampaikan perintah kepada semua pelayan Tuhan dan jemaat untuk melakukan doa puasa selama 21 hari. Mendengar perintah dari Bapak Obaja untuk melakukan doa puasa, saya imani dan saya mau siap, saya akan lakukan sampai pukul 6 sore. Ketika itu karena kami punya pergumulan untuk orang tua kami, khususnya papi kami yang belum terima Tuhan Yesus. 1 minggu sebelumnya kami berdua mendengar khotbah dari Ibu Guntur tentang Lazarus dan orang kaya. Intinya dari kisah itu, orang yang percaya setelah meninggal masuk surga, dan ketika orang yang tidak percaya kalau meninggal mendapat siksaan dan masuk neraka. Sejak mendengar firman itu, roh kami menyala-nyala, berjuang, mengimani untuk papi saya bisa terima Tuhan Yesus. Sebab ibu kami sudah terima Tuhan Yesus di tahun 2000 dan dibaptis. Kami bersukacita, kita mengantar, dan setelah pulang di perjalanan, kami sambil nyetir mobil dapat telepon dari rumah bahwa papi saya marah besar, ngamuk, semua barang-barang yang di rumah dirusak, panci-panci diinjak-injak, pakaian ibu digunting-gunting. Ketika kami melakukan doa dan puasa pada hari yang ke-7, papi saya bertobat. Ibu menyuruh kami berdua untuk datang ke rumahnya untuk ketemu papi. Langsung datang ke rumahnya, kami bertanya kepada papi, ada apa papi mencari kami berdua? Papi menjawab, saya sakit sudah lama tidak sembuh-sembuh. Apa ganti Tuhan ya? Saya langsung jawab, ya ganti Tuhan Yesus pi. Singkat cerita, saya injili. Kami tuntun di dalam doa untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sejak itu, papi akhirnya ikut kelompok sel. Hari Jumat ikut kelompok sel dengan sukacita, penuh sukacita. Dan hari Minggunya datang ke gedung gereja, beribadah bersama-sama di keluarga Allah. Tidak tinggal diam sampai di situ. Tetangga kami mencari kami untuk dibaptis. Benar-benar pada hari Jumat mereka datang ke kelompok sel. Dan setelah datang kelompok sel dan hari Minggunya juga datang beribadah ke gereja GBI Keluarga Allah. Tidak tinggal diam sampai di situ. Bahwa hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022, papi saya Bakti Sutanto dan Ibu Sarmi, tetangga tadi, dibaptis. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ajak untuk Bapak Ibu semua meresponi apa yang menjadi Bapak Gembala kita sampaikan. Karena ini semua dari Tuhan, mari kita lakukan doa puasa yang akan diadakan tanggal 9 Mei sampai 17 Juni. Dan kami dorong, kami ajak Bapak Ibu semua untuk respon dan untuk melakukan dengan setulus hati. Saya percaya di dalam doa puasa ada mujizat dan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Haleluya. Karena rela dirinya dipakai oleh Tuhan, doa puasa. Selamatkan orang tuanya, selamatkan keluarganya, selamatkan tetangganya, selamatkan banyak orang. Dan datang kasih. Ini waktunya
Tuhan sedang gerakkan, selamatkan jiwa. Bangkit berdiri semua, bangkit berdiri semua, bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kita mulai berdoa pada saat ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, panggilanmu untuk doa puasa. Kami mau menanggapi panggilanmu. Katakan pada Tuhan, saudara, Tuhan pakai aku, beri aku kemampuan, beri aku hati, beri aku kerelaan, beri aku pengurapan untuk doa puasa. Oh doa puasa untuk jiwa-jiwa yang hilang. Kalau ada keluarga saudara yang belum diselamatkan, kali ini bawa di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah ditolong oleh Tuhan, saudara juga akan ditolong oleh Tuhan. Satu orang diselamatkan. Kalau sungguh-sungguh, oh keluarganya semua akan bisa diselamatkan. Bawa keluarga saudara. Katakan Tuhan, aku mau doa puasakan untuk keluargaku ini. Aku mau doa puasakan untuk tetangga, untuk kenalanku. Aku mau doa puasa. Pakai hidupku Tuhan untuk selamatkan. Ulang tahun gereja, aku akan bawa sebanyak mungkin. Aku akan doa puasakan mereka. Dan kami tahu Tuhan mendengar. Dan kami tahu Tuhan menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus, doakan saudara. Doakan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, nama-nama yang saya doakan dijamah oleh Tuhan. Oh dijamah Tuhan. Orang yang sulit seperti papanya tadi dijamah Tuhan. Dan sungguh-sungguhnya sadar terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Setiap kami semuanya yang ada di sini, yang online, yang lewat video, Tuhan urapi. Beri pengurapan untuk bisa doa puasa. Beri kuasa dalam doa puasanya. Sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi penuai untuk penyelamat sebanyak mungkin orang dijamah dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus diselamatkan, diselamatkan. Imani saudara, dalam nama Tuhan Yesus aku dipakai oleh Tuhan. Selamatkan keluargaku, aku dipakai Tuhan. Selamatkan lingkunganku, tetangga aku dipakai Tuhan. Selamatkan kenalanku, dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa puasa, dipakai oleh Tuhan. Selamatkan banyak orang. Amin. Silakan duduk saudara. Ya saya percaya itu pertama. Masih banyak saudara. Duduk dulu. Yang kedua saudara, ini sesuatu yang baru. Saudara perlu tangkap ya. Ini satu sebenarnya ya bukan baru, tapi pembukaannya baru saja. Ya mendatangkan terobosan rohani. Saya ulangi lagi. Mendatangkan apa? Terobosan rohani. Banyak orang Kristen ya sekedar jadi Kristen, tapi nggak ada kuasa hidupnya. Dengar dulu ya. Banyak orang Kristen ya pokok jadi orang Kristen baik saja enggak apa-apa, tapi nggak bisa lihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Nggak bisa ngalami karya Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Banyak sekali yang nggak ngalami. Doa puasa akan membuat kita yang selama ini belum ada terobosan di dalam roh kita, tidak ada terobosan dalam kehidupan rohani kita, itu akan mengalami penjebolan rohani. Itu akan mengalami terobosan rohani. Sehingga kuasa Tuhan yang ada dalam kita bisa mengalir keluar. Perkataan kita ada kuasa. Pelayanan kita ada kuasa. Ada sesuatu yang bisa mengalir saudara. Sehingga kita bisa jadi terang. Sehingga kita bisa jadi alatnya Tuhan. Perkataan kita jamah orang. Pelayanan kita sungguh-sungguh ada kuasa. Mujizat. Ya melalui salah satunya doa puasa. Saya bacakan beberapa dulu ya. Yohanes 7 ayat 38 39a. Barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan di kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sampai di sini ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ngomong nih sore ya, maka dari dalam hatinya akan mengalir. Ada aliran air hidup akan mengalir. Aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Jadi dikatakan ayat ini Yesus yang mengatakan ya saudara, kalau engkau percaya padaku, maka akan ada roh Allah yang masuk dan tinggal di dalam hatimu. Maka roh Allah itu akan berkarya, karyanya seperti aliran air yang mengalir. Ya, kuasanya akan mengalir, mujizatnya akan mengalir, karyanya akan mengalir saudara. Itu perkataan Tuhan. Terima Yesus, terima Roh Kudus. Karya Roh Kudus seperti aliran tadi yang mengalir keluar, yang mengalir keluar, yang mengalir keluar, yang mengalir keluar saudara.
Roh Allah tinggal di dalam roh kita atau manusia batiniah kita. Kita itu ada manusia lahiriah, kita itu ada manusia batin yang di dalam, saudara. Tinggal di situ, lah dia akan bisa mengalir keluar, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi seringkali, saudara, tidak bisa mengalir karena tadi manusia lahiriah kita yang menghalangi. Manusia lahiriah kita yang menghalangi sehingga ada, tapi karyanya nggak mengalir keluar. Lah kita, ini cerita bebas dulu ya saudara, kita harus belajar menghancurkan, menyalibkan manusia lahir kita, menghancurkan, ya menyalibkan saudara, apa keinginan daging kita. Kita harus sungguh-sungguh bisa menghancurkan itu saudara. Sebab kalau itu tidak dihancurkan, tetap saja nggak bisa keluar. Ada banyak lah, ini dibuat mudah tadi, manusia lahiriah, manusia rohani. Saya bacakan yang ini dulu karena ini dikatakan Rasul Paulus juga. Roma 7 ayat 21 sampai 25. Demikianlah aku, ini Paulus sendiri ya saudara, ya dapati hukum ini, ada dua hukum. Ya, jika aku menghendapi berbuat apa yang baik, ya hatinya ingin berbuat baik, yang jahat itu ada pada, yang jahat itu muncul. Malah ada gitu saudara, mau berbuat baik, ada yang jahat itu berusaha menghalangi. Artinya gitu. Sebab di dalam batinku, ya, rohku, hati nuraniku, aku suka akan hukum Allah. Ya, ingin melakukan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang buat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya dia sedang cerita dalam hidup Paulus seperti kita. Ada dua, satu keinginan manusia batin kita untuk taat pada firman, untuk lakukan firman. Tapi ingat, ada manusia lahir kita yang terus berusaha menghalangi karena apa? Keinginan daging. Ya, di ayat yang lain dikatakan ada dua keinginan, satu keinginan roh, satu keinginan daging. Dua ini selalu berlawanan. Kalau kita tidak kalahkan keinginan daging, keinginan roh kita itu tidak bisa bertumbuh. Kita harus kalahkan manusia daging kita, keinginan daging kita. Kita harus salibkan saudara. Kita harus kalahkan supaya manusia roh kita bisa bertumbuh, bisa berkarya, bisa terus mengalir kuasanya, terus mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ada langkah itu saudara. Ayo, bayar harga, doa puasa. Itu saudara, lemahkan daging, betul enggak? Puasa, dagingnya dilemahkan, doanya, rohnya dikuatkan. Betul saudara? Rohnya dikuatkan. Sehingga akhirnya dengan doa puasa, kita dibantu oleh Tuhan. Tuhan ngajarkan itu. Sehingga akhirnya bisa kalahkan dagingnya. Sehingga rohnya bisa, kita bisa taat, lakukan keinginan roh. Roh Kudus ingin roh kita lakukan sesuatu. Tapi seringkali ada yang menghalangi. Ya, dengan doa puasa tadi saudara kaitannya. Kita kalahkan keinginan daging, dilemahkan. Supaya keinginan roh kita bisa kita lakukan, bisa dialirkan keluar. Dan kalau kita terus belajar seperti itu, kita akan lihat kuasa Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan terjadi. Betul? Dulu saya sering beri contoh anjing putih, anjing hitam. Diadu, menang siapa? Anjing yang mana yang diberi makan banyak, betul enggak? Kalau pemiliknya mau menangkan yang hitam, ya hitamnya dikasih tongseng, capcay, kolesom, ya buyung ya. Tapi yang putih enggak diberi makan gitu saudara. Ya pasti menang yang hitam. Tapi kalau mau menang yang putih ya dibalik. Yang putih dikasih saudara kolesom, ginseng, ya jakpo, macam-macam gitu saudara. Tergantung gitu. Nah, tapi itu sesuatu yang perlu kita tahu. Kita harus belajar menyalipkan daging. Jadi gini, kehidupan nyata ya saudara, kehidupan nyata. Contoh, saudara mau doa puasa aja. Saudara, karena ada dua keinginan toh. Saudara setelah dengar firman Tuhan tertarik enggak doa puasa? Tertarik. Tapi pasti ada keinginan daging, enggak, berat, enggak bisa. Selalu gitu. Saudara dengar dulu ya. Selama saudara belum kalahkan, salibkan dagingmu, rohmu gak bisa berkarya, rohmu gak bisa bertumbuh.
Kita harus ambil langkah. Salibkan. Kalahkan. Beri roh kita bisa bergerak. Bisa roh kita bisa berkarya. Kalau saudara kalahkan itu, nanti roh kita bertumbuh. Roh Kudus berkarya lebih dari roh kita. Roh kita bisa lakukan tuntunan Tuhan dengan luar biasa. Kuasa Roh Kudus akan mengalir lebih nyata lagi. Contoh, bangun tidur, pengennya tidur dan pengennya doa. Ada tak gitu tak, saudara? Betul enggak, saudara? Itu tergantung kita. Kita mau membangun hubungan pribadi sehingga ada, itu tergantung kita. Kita harus kalahkan, daging harus dikalahkan. Dengan pertolongan Roh Kudus tadi, syukur dari Tuhan kita dapat pertolongan. Tapi kita harus ambil langkah. Kalau kita ambil langkah, kalahkan, paksa, nanti kita akan menang. Saat kita latihan terus, salibkan daging, makin lama kuasa Tuhan itu makin bertumbuh. Makin lama kuasa Tuhan itu makin mengalir. Makin lama kuasa itu bekerjanya makin dahsyat, makin dahsyat. Sebetulnya ada 3. Saya sambil sekalian ya saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Pertama, Tuhan ngajari taklukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Kalau pikiran kita bertentangan dengan firman Tuhan, kita nggak taklukkan, nggak bisa roh Allah berkarya. Taklukkan pikiran kita, kalahkan dengan pikiran Kristus. Tetap saja, Tuhan, firman Tuhan pasti. Kalau Tuhan berkata tabur tuai itu pasti, tapi pikiran kita nggak bisa tabur habis. Lah itu kalau nggak dikalahkan selamanya kita nggak bisa berkarya. Roh Allah nggak bisa berkarya. Kalau Tuhan ya berkata mengampuni, tapi emosi ya jiwa nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Saudara latihan itu tadi, kalahkan terus, hancurkan. Kalau itu saudara hancurkan, nanti kuasa mengalir. Dari roh itu akan melampaui pikiran kita dulu, lalu akan melampaui daging kita. Nanti perkataan kita lama-lama makin penuh kuasa, makin penuh kuasa. Pelayanan kita, hidup kita, makin lama kuasa Tuhan makin nyata. Terus harus seperti itu, salibkan daging saudara. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa. Sekarang saya ingin ajak saudara, itu dilakukan Yesus sendiri. Ini contoh yang paling sempurna itu Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dengar dulu ya saudara. Tapi dia rela supaya dia bisa menjadi korban yang sempurna. Dia tanggalkan keilahiannya. Dia hanya kenakan manusia biasa seperti kita. Yang bisa lapar, yang bisa sakit, yang penuh dengan kelemahan. Betul seperti kita saudara. Nah, tapi waktu dia mau melayani, dia dibaptis lalu penuh Roh Kudus. Betul enggak? Setelah itu kita berkata, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Semua mujizat yang dilakukan Yesus itu juga dengan kuasanya. Roh Kudus ini yang mengalir keluar. Ya, saya baca ayat-ayatnya saja supaya saudara lebih. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini setelah dibaptis. Waktu dibaptis Yesus penuh Roh Kudus. Saudara tahu ya, dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang setelah dibaptis Yesus yang penuh Roh Kudus, saudara, dapat dikatakan sini, kembali ke Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Lalu apa? Dibawa oleh Roh Kudus. Dia mengikuti Roh Kudus, didorong Roh Kudus, dibawa Roh Kudus. Saudara, dikatakan di sini, saudara ya, dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Pasti manusia rohnya mau, tapi manusia dagingnya tidak mau. Betul nggak? Tapi diambil keputusan ikuti Roh Kudus. Ikuti Roh Kudus. Yesus dibawa Roh Kudus, didorong Roh Kudus. Kita juga sama itu. Ya, padang gurun kadang-kadang kan merasa berat, betul gak? Didorong, diikuti sih. Ya gitu saudara. Ya, lalu saya lanjut lagi. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia apa? Tidak makan apa-apa. Betul? Puasa, saudara. Dan sudah waktunya ia lapar. Saudara dengar, dia itu tadi kalahkan daging. Betul? Lalu dia puasa. Puasa itu latihan kalahkan daging. Betul tidak saudara? Satu, lemahkan daging itulah. Tapi kan waktu puasa kan saudara harus kalahkan daging dulu.
Mau puasa saja itu kan belajar kalahkan daging toh. Betul nggak? Baru saudara bisa puasa. Setelah puasa, kadang-kadang minta makan nggak? Sudah jam berapa? Minta enggak? Saudara kalahkan lagi. Jangan diikuti. Kalahkan lagi. Dengan kuasa Roh Kudus, kalahkan lagi. Makin saudara bisa kalahkan keinginan daging, kuasa itu mengalir. Makin saudara kalahkan keinginan dan kuasa itu mengalir. Makin saudara latihan, kalahkan keinginan dan kuasa itu mengalir. Yesus sendiri, ini Yesus sendiri ya. Sebelum itu nggak pernah ada cerita Yesus lakukan mujizat. Ya, lalu sekarang lanjutkan lagi ayat 3 dan seterusnya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, ini coba digodain ya saudara ya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus padanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Sudah dengar ya? Saat dia lapar, dagingnya minta makan toh. Betul enggak saudara? Digoda iblis, makan. Jadikan roti, ini kau bisa loh. Batu jadi roti, makan. Tapi dia harus kalahkan. Enggak. Itu latihan. Kalahkan keinginan daging. Ya saudara ya. Lalu Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Taatan lakukan firman Tuhan. 5. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis padanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan padamu. Jadi ini godaan yang berikutnya, keinginan daging. Wah, dapat kuasa, dapat kedudukan, dapat kemuliaan, terkena. Saudara, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku, dan aku memberikan pada siapa saja yang kusukai. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi iblis godain terus. Aku berikan padamu kuasa, aku berikan padamu kemuliaan, asal kamu mau nyembah aku. Jadi itu kayak daging, pokok dapat kedudukan, pokok dapat kekuasaan, pokok dapat kemuliaan, terkena. Ngelanggar firman Tuhan mau, nyembah iblis mau, itu keinginan manusia dagingnya. Betul? Demi kedudukan, demi terkena, demi itu, saudara. Tapi Yesus harus kalahkan itu, kalahkan dagingnya. Tapi Yesus berkata padanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau ya berbakti. Firman, tetap kalahkan godaan ya duniawi, kalahkan godaan dari ya hal yang ingin menarik dia keluar dari firman. Kalahkan. Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ya pada batu. Ini godaan. Wah, sombong, aku anak Tuhan, aku Allah. Benar. Jadi tidak akan itu mencobai Tuhan, saudara. Ya, dengan itu Yesus menjawab padanya, ada firman, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kalahkan selalu godaan, kalahkan selalu keinginan dengan, kalahkan. Yesus waktu doa puasa 40 hari, kalahkan godaan untuk makanan dan minum karena sedang doa puasa. Kalahkan godaan, dapat kedudukan, dapat kekayaan, tapi dengan cara yang tidak baik. Kalahkan godaan untuk kebanggaan tinggi. Wah, hebat, dia itu ya diperhatikan, dia itu macam-macam, dia nomor satu gitu. Kalahkan. Dan Yesus kalahkan godaan-godaan itu. Ya, sesudah iblis mengakhiri semua percobaannya, itu mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis kalahkan. Sekarang ayat 14. Nah, ini saudara perhatikan. Sekarang sudah beda. Setelah Yesus kalahkan, salibkan daging, kalahkan daging terus saudara ya. Dalam kuasa roh, sekarang beda. Tadi penuh Roh Kudus, tapi kuasanya itu belum mengalir. Sekarang setelah dia kalahkan daging, kalahkan manusia lahirnya, kalahkan godaan, kalahkan daging. Sekarang bahasan Yesus yang penuh kuasa roh. Dalam kuasa roh, Roh Kudus,
Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudara baca terus. Tiba-tiba perkataannya penuh kuasa. Dulu nggak pernah ada orang berkata. Tiba-tiba pelayanan penuh kuasa. Tiba-tiba orang sakit disembuhkan, setan diusir, mujizat terjadi. Tiba-tiba kuasa Roh Kudus mengalir dalam perkataannya, mengalir dalam pelayanannya, mengalir dalam hidupnya. Hukum salah satu doa puasa itu seperti itu. Kalau tidak, nggak pernah. Boleh waktu KKR 10 hari dipenuhi, saudara ya, dipenuhi karena impartasi aja. Tapi kalau saudara nggak latihan seperti ini, saudara nggak punya aliran sendiri, hanya sebentar habis. Tapi kalau saudara latihan seperti ini, saudara akan punya sumber, ngalir sendiri. Nggak didoakan orang pun, saudara sudah roh Allah yang di dalam saudara itu sudah keluar. Malah saudara bisa impartasi pada orang lain. Malah kuasa itu yang bekerja dalam hidup saudara. Seperti benih. Benih ya saudara. Benih itu di dalamnya sudah ada kuasa. Potensi. Betul? Betul ya saudara. Kalau hanya disimpan di laci nggak ada apa-apanya. Harus jatuh di tanah. Dikubur mati. Betul nggak saudara? Dan setelah itu saudara, oleh proses itu saudara, sampai akhirnya apa? Kulitnya itu pecah. Yang menghalangi pertumbuhan itu pecah. Yang menghalangi itu seperti tadi, keinginan daging, pikiran manusiawi, bukan roh. Itu sampai dipecah dulu. Dikalahkan dulu. Supaya apa? Bertumbuh, bersemi. Kalau yang menghalangi tidak dipecah dulu, gak bisa bertumbuh. Kita terima Yesus, terima kuasa. Tapi kadang-kadang gak ngalami. Kenapa? Gak mecah kulitnya. Gak mecah yang menghalanginya. Gak salibkan daging. Gak kalahkan daging. Tetap saja penuh Roh Kudus. Tapi belum sampai dikatakan kuasa Roh Kudus mengalir. Belajar. Puasa membantu. Latihan. Engkau baru nolak. Ya engkau baru mau rela ngikuti doa puasa. Itu sudah belajar kalahkan daging. Lalu nanti jam makan kok tetap saja ada godaan. Tetap saja ini masih dalam puasa. Tongseng, enggak ini masih doa. Itu saudara latihan. Kalahkan daging. Makin kau sering kalahkan daging, kuasa makin mengalir. Makin lama bertumbuh, makin besar. Mengalir, makin besar. Baru saudara bisa berjalan dengan kuasa. Seperti Yesus. Amin, saudara. Sekarang ya lihat ya, Yesus dan muridnya beda. Muridnya saat itu belum doa puasa. Yesus sudah berdoa puasa, muridnya belum. Waktu muridnya Yohanes, orang tanya, muridnya Yohanes doa puasa kok muridmu enggak doa puasa? Yesus berkata apa? Ini mempelai masih dengan mereka kok. Kelak kalau mempelainya diambil, mereka akan doa puasa. Artinya saat itu belum doa puasa. Betul ya? Markus 9 ayat 28-29. Ketika Yesus sudah masuk ke sebuah rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, ya bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh ini? Masih ingat ibu yang anaknya dirasuk setan minta muridnya, nggak bisa, nggak ada kuasa mengalir. Lalu dibawa pada Yesus. Yesus bisa, setan itu pergi. Betul saudara ya? Kenapa kami nggak bisa? Jawab Yesus pada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Kalau engkau enggak latihan itu, kuasa enggak ngalir, enggak ada. Betul? Iblis itu yang niru loh saudara. Kalau saudara lihat di dunia ngelakoni, betul enggak? Di dalam Tuhan itu diajarkan sejak dari perjanjian lama, perjanjian baru itu salah satu syarat. Yesus sendiri harus seperti itu. Saudara baca gereja mula-mula setelah Yesus naik, mereka doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa. Dan kalau saudara lakukan nanti saudara akan lihat kemuliaan. Setelah itu Yesus akan berkata, perkataan terjadi. Kalau engkau percaya pada firman ini, engkau akan melakukan seperti yang kulakukan. Sama. Karena itu bukan kuasaan Yesus. Yesus menanggalkan keilahannya. Itu kuasanya Roh Kudus. Yang juga masuk di dalam hati kita. Kita kalahkan
manusia lahiriah, manusia daging kita, maka manusia roh kita mengalir. Kuasa Roh Kudus mengalir keluar. Itu membuat kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi terang, jadi alat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, beberapa terjadi doa puasa bisa membuat ya pembelaan Tuhan dan pembalikan keadaan. Saya nggak punya waktu. Esther, saudara masih ingat ya? Bangsanya mau dibantai. Akhirnya melalui doa puasa terjadi sebaliknya. Yang mau bantai malah dibantai. Betul nggak? Mau dijarah malah dapat jarahan besar. Saudara, Yosafat juga seperti itu. Diserang 3 pasukan besar. Salah satu melalui doa puasa. Akhirnya terjadi sebaliknya. Tuhan berperang ganti ke mereka. Betul? Mereka justru terima ajaran yang luar biasa. Itu luar biasa. Lalu sebenarnya ada banyak ya. Mau dilanjutkan sampai jam 5 ya saudara. Saya tak lihat ya. Ya tambah dikit aja. Ada videonya dikeluarkan aja. Videonya John gitu saudara ya. Kita karena perlu kalau ada kesalahan ada bukti-bukti. Shalom jemaat keluarga Allah, perkenalkan nama saya Krisna Wahyutomo, sering dipanggil teman-teman saya di Jogja, Kojon. Dan saya saat ini berjemaat di Gereja Keluarga Allah, Yogyakarta. Hari ini saya mau membagikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya yang Tuhan kerjakan di tahun 2020 hingga 2021. Di mana saya melihat dengan jelas bahwa pekerjaan Tuhan sungguh amat luar biasa dalam kehidupan saya. Hal ini dimulai ketika waktu itu HUT Youth dan Teen Impact yang di kota Yogyakarta. Setelah selesai event tersebut, Tuhan berbicara kepada saya waktu itu. Dan saya waktu itu sedikit kaget karena kenapa? Sudah lama sekali saya tidak mendengar secara audible seperti itu. Dan waktu itu Tuhan berkata dengan jelas kepada saya seperti ini. John, apa yang ingin aku lakukan di akhir tahun ini untukmu? Kata-katanya seperti itu. Dan waktu itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan, dalam waktu 2 bulan, apa yang memang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupku? Dan Tuhan ngomong dengan jelas itu, seperti itu. Maukah kamu melakukan sesuatu dan aku akan melakukan untukmu sesuatu itu. Dan waktu itu saya mulai berpikir dalam hati saya, apa yang ingin saya kerjakan untuk Tuhan. Nah, akhirnya saya berkomitmen dengan Tuhan bahwa saya akan berdoa puasa selama 40 hari. Dan yang luar biasanya adalah di hari ketiga ketika saya memulai doa puasa tersebut, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Yaitu apa? Masalah pertanahan di kota Solo, yang yaitu di rumah saya, itu bisa selesai dengan cepat. Padahal waktu itu dalam waktu 1 bulan saya urus itu tidak selesai. Saya harus ke kelurahan, saya harus ke BPN, saya harus ke kecamatan, bolak-balik dan di situ capek sekali. Tapi di hari ketiga Tuhan bisa kerjakan dan di hari itu juga selesai masalah saya. Kenapa masalah ini bisa terjadi, saudara-saudara? Jadi pada waktu itu ayah saya sudah membeli rumah saya di Solo itu dengan lunas, tapi karena kesalahan ayah saya, yaitu apa? Surat tanah tersebut tidak dimiliki ayah saya. Dan waktu itu developer di perumahan saya waktu itu menjual rumah itu kepada orang lain. Dan akhirnya apa? Kita harus mengganti sejumlah uang kepada pemilik yang baru. Dan puji Tuhan di tahun 2020 kemarin, di mulai November, masuk November, itu sudah lunas dan boleh selesai dengan baik. Dan mujizat Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dan mujizat yang kedua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya itu adalah surat tanah yang selama ini tempat nenek saya. Waktu itu papa saya ada masalah juga di dalam pekerjaan. Puji Tuhan, di surat tanah itu hutang itu bisa terlunasi dengan baik. Nah, hutang ini bisa terlunasi dengan baik itu karena ada mujizat yang ketiga. Jadi ketika saya melakukan doa puasa seperti itu, Tuhan begitu banyak mengerjakan sesuatu. Apa itu mujizat yang ketiga? Adik saya yang di kota Jakarta, saat ini tinggal di kota Jakarta, dia ditetapkan sebagai pegawai tetap di sebuah bank negeri di Jakarta. Dan di situ saya bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja secara dahsyat. Padahal waktu ketika Tuhan ngomong ke saya cuma mikir, apa sih yang bisa Tuhan kerjakan dalam waktu 2 bulan? Ternyata dalam beberapa waktu Tuhan bisa mengerjakan banyak mujizat. Bahkan mujizat tidak berhenti di situ. Kenapa? Mujizat ketiga ini bisa jadi jawaban bagi mujizat kedua. Karena adik saya mengalami mujizat yang keempat. Dia diangkat sebagai pegawai tetap, tapi di akhir tahun di bulan Desember saat itu, dia sudah mendapat THR. Dan THR itu sejumlah uang yang harus dibayarkan papa saya untuk menebus surat tanah yang milik nenek saya tadi. Saya begitu kagum dengan karya Tuhan. Dan sampai satu titik menutup akhir tahun 2021, saya berkomitmen dengan Tuhan seperti ini. Oke Tuhan, aku akan selesaikan puasa ini sampai akhir tahun. Dan yang luar biasa saudara-saudara,
Tadi yang pertama, surat tanah tadi. Itu bisa saya upgrade dari HGB menjadi SHM dengan cara yang cepat. Padahal kalau kita secara manusia saja untuk mengurus hal itu tuh butuh waktu yang lama. Tapi sekali lagi peremaan di sini Tuhan ajarkan saya apa? Ketika kita bisa melihat pekerjaan Tuhan jadi, maka itu yang akan jadi. Di tengah-tengah saya mengalami mujizat seperti itu, iblis tidak suka. Di tanggal 1 Januari 2021, keluarga saya dinyatakan kena COVID, kecuali saya dan ayah saya. Ternyata Tuhan di situ tetap bekerja. Tuhan tetap melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana saya bisa melihat dengan jelas kakak saya itu bisa ngajari anak-anaknya untuk berdoa sama Tuhan. Saya bisa melihat papa mama saya bisa saling mendoakan. Bahkan di tengah-tengah seperti itu, kenapa papa saya diizinkan negatif corona dan saya negatif corona dan mama saya positif. Di situ ternyata Tuhan punya rencana, yaitu apa? Tuhan ingin memulihkan hubungan saya dengan ayah saya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu, saya punya hubungan yang intim dengan ayah saya. Dan satu hal yang saya mau bagikan melalui kesaksian ini, yaitu ayat rema dari firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5-7. Di situ katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi di situ saya bisa melihat bahwa karya Tuhan begitu luar biasa. Jadi melalui kesaksian ini, sekalipun ini singkat, saya rindu bahwa setiap apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan di tahun 2022 ini, saya percaya sesuatu yang besar bisa terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara semuanya. Ketika apa? Kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melakukan itu untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saya dan kehidupan saudara semuanya. Demikian kesaksian saya dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ada kuasa, sudah mendatangkan pembelaan Tuhan dan terjadi pembalikan. Seperti Esther, Yosafat, dan saudara Ju tadi. Saudara. Ada banyak, saya akan singkat saja, datangkan kesembuhan dan kesehatan. Tapi saya nggak punya waktu, tapi itu sudah sering, karena yang sering-sering nggak saya cerita itu, khotbah sudah pasti. Ya, kalau kira-kira ibu-ibu doa puasa makin gendut atau makin langsing ya? Nah, contohnya gitu saudara. Kira-kira kolesterolnya makin tambah, gulanya tambah atau jadi turun? Ya sudah, pokoknya buat sehat ya saudara ya. Ya, lalu juga mendatangkan apa ya? Kekuatan dan ketabahan. Itu minggu sudah. Jadi Nehemia ya, bangun tembok ditentang, dianiaya. Tapi kalau saudara baca doa puasa, ayah tidak mau menyerah, tetap bangun. Tangan kanan saudara untuk kerja, tangan kiri bawa senjata. Jadi terus, dan akhirnya selesai dengan mujizat 52 hari selesai. Ya, jadi ada banyak sekali. Ada satu lagi, apa lagi ya? Satu saja yang saya anggap penting karena ini pelajaran yang jarang diajarkan adalah saudara mendatangkan tuntunan dan kepekaan. Datangkan apa saudara? Tuntunan dan kepekaan. Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Dengar dulu ya. Dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus. Saudara lihat, tuntunan ada. Dan mereka peka, bisa ngerti, bisa mendengar. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Lalu mereka tambah lagi ayat ketiga, berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas 2 orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ceritanya begini. Jadi jemaat mula-mula, jemaat seperti tadi, suka doa dan puasa. Zamannya Yesus berkata, mereka belum puasa karena mempelai masih dengan mereka masih. Tapi waktu Yesus diangkat, mereka akan doa puasa. Sementara mereka ibadah disertai doa puasa, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Khususkan Barnabas dan Paulus untuk tugas penyelamatan, saudara. Waktu mereka dapat itu, mereka bisa ngerti, bisa tangkap. Jadi bukan hanya buat Tuhan tuntun, buat Tuhan berkata. Tuhan berkata, mereka bisa ngerti. Maka lagi, doa puasa lagi.
didoakan, doa puasa lagi. Setelah doa puasa lagi, doa itu diutus. Saudara lihat, karena ini tuntunan Tuhan, mereka pegang hati. Yang dipilih Barnabas dan Paulus, hanya 2 orang dipakai luar biasa. Betul? Barnabas itu lebih senior dulunya. Paulus karena dulu membunuh orang-orang Kristen. Dia masih malah didampingi oleh Barnabas. Tapi setelah itu Paulus dipakai luar biasa sekali. Bawa Injil sampai ke bangsa-bangsa, betul enggak? Karena itu memang mereka peka, ini pilihan Tuhan. Bukan asal ngutus orang. Doa puasa membuat Tuhan bicara. Membuat Tuhan nuntun. Doa puasa membuat kita peka. Bisa tangkap perkataan Tuhan, tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan, pilihan Tuhan. Dan waktu mereka taat melakukan, luar biasa. Paulus dipakai bawa sampai ke bangsa-bangsa. Barnabas juga sama. Pertama dampingi Paulus dulu supaya terus bergerak. Kedua, dia yang menyelamatkan, memulihkan Markus. Saat Markus undur, Paulus sudah tidak mau. Betul? Tapi akhirnya dibimbing oleh Barnabas. Dibangkitkan lagi. Dimajukan lagi. Akhirnya Markus bisa dipakai luar biasa. Dan akhirnya Paulus nyadari, ngakui, aku butuh Markus. Dulu enggak butuh. Markus mau ikut aja enggak boleh. Sekarang ngakui, betul enggak? Dan akhirnya Markus dipakai Tuhan menulis Injil Markus. Karena hasil dari apa? Doa puasa. Yang membuat Tuhan bisa nuntun. Tuhan bisa ngomong, Tuhan ngomong, mereka bisa ngerti. Mereka mentaati. Hasilnya hebat. Belajar. Ini salah satu. Saya ingin latih terus kepekaan. Salah satunya. Nah, sekarang saya tutup dengan satu kesaksian video. Dia dengar ya tentang kepekaan ini, lalu dia lakukan. Akhirnya ngalami luar biasa. Shalom, nama saya Sari. Saya Jemaat Keluarga Allah Solo. Saat ini saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan di hidup saya. Bermula dari tahun 2015 setelah saya menikah, saya memulai usaha. Usaha saya saat itu dari nol dibawa Tuhan naik, diberkati luar biasa, dari yang cuma omsetnya ratusan ribu sampai tiap bulan itu sampai ratusan juta. Tapi saat itu semua yang Tuhan beri, berkat Tuhan saya pakai untuk kesenangan saya sendiri. Akhir tahun 2019 usaha saya hancur. Semua yang saya miliki, mobil, rumah, semuanya itu habis, nggak bersisa. Dan Tuhan seperti ngomong di hidup saya, buat apa saya berkati kamu kalau kamu nggak bisa jadi berkat. Saat itu saya benar-benar hancur, kecewa pada diri saya sendiri, putus asa, sudah nggak ada harapan lagi buat hidup. Sampai beberapa kali itu saya sempat mau mengakhiri hidup. Di saat saya mau mengakhiri hidup itu, saya ingat kalau saya masih punya Tuhan. Akhirnya saya cari Tuhan di gereja. Saya datang ke Gereja Keluarga Allah Solo. Waktu saya masuk ke pelatarannya gedung gereja itu, saya sudah merasa hati saya itu kayak teriris-iris. Saya nangis dari awal di depan itu sampai masuk pujian, penyembahan, firman Tuhan disampaikan. Sampai selesai itu saya nangis terus, begitu berulang-ulang sampai berbulan-bulan itu saya kayak diperes gitu ya, kayak semua sakit kepahitannya. Tapi setelah itu pandemi menyerang, jadi gereja lockdown, nggak bisa ibadah onsite. Saya kayak kebingungan karena saya merasa nggak ada damai gitu. Jadi saya cari-cari khotbah itu lewat YouTube. Saya cari khotbah Pak Obaja, Pak Jo, dan Bunita. Sampai akhirnya saya ketemu khotbah Bunita. Khotbah Bunita itu benar-benar sangat memberkati luar biasa di hidup saya. Semuanya seperti jadi rema di hidup saya. Ada satu yang benar-benar mengubah hidup saya saat ini. Saat itu Bunita menyampaikan, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Bunita ngomong, kalau kamu pengen dengar suara Tuhan, doa puasa 100 hari. Di saat kamu berpuasa, kamu tambahin jam doa kamu tambahin jam baca firman-Mu. Lakukan itu selama 100 hari, nanti kamu pasti bisa dengar suara Tuhan. Kalau dalam 100 hari itu kamu masih nggak bisa nangkep, nggak bisa dengar suara Tuhan, berarti ada yang salah. Kamu datang nanti ke saya gitu. Jadi saya tangkap itu, saya mau buktikan. Setelah itu saya melakukan doa puasa. Pada saat awal-awal saya mulai doa puasa itu, suami saya sudah bekerja di perusahaan yang dia itu baru masuk sekitar 3 bulanan.
Saya kayak Tuhan tuh ngomong kalau suami kamu itu harus keluar dari situ. Tapi waktu itu saya masih belum mengerti gitu ya, kenapa disuruh keluar gitu. Tapi setiap hari semakin diteguhkan kenapa suami saya itu harus keluar. Saya ngomong ke suami saya, sepertinya kayaknya harus keluar gitu ya dari perusahaan ini. Tapi suami saya masih enggan gitu. Sampai suatu malam saat saya doa, saat saya ikut Pondok Daud online, Tuhan seperti ngomong, harus keluar saat ini juga gitu. Tuhan udah tunjukkan kenapa sih harus keluar, lingkungannya tuh nggak baik gitu. Tapi saya masih berkompromi gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan, suami saya nggak mungkin ikut arus mereka. Tuhan mesti lebih tahu dong suami saya itu sifatnya seperti apa. Waktu itu Tuhan ngomong jelas ke saya, oh ya saya tahu suami kamu seperti apa, suami kamu orang yang baik. Tapi kalau lama-kelamaan tiap hari berkubang di lumpur, pasti bakal kena lumpur juga gitu. Saya kaget, saya benar-benar merasa, oh ini pasti dari Tuhan. Karena saya nggak punya pikiran semacam itu. Besoknya saya sampaikan ke suami saya, walaupun ada sedikit pertentangan, tapi puji Tuhan beberapa hari kemudian suami saya resign. Nggak berhenti sampai di situ, setelah resign ada perasaan lega di hati saya. Tapi suami saya jadi nganggur kan gitu. Duh gimana ya ini, nggak ada pemasukan gitu. Tapi saya masih terus lakukan doa puasa. Saya ikut Pondok Daud online terus sampai Tuhan kayak kasih peneguhan buat saya kalau bakal Tuhan kasih jalan. Suatu malam saya lagi ngobrol gitu, doa sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau berkehendak, tolong gantikan pekerjaan suami saya yang hilang ini dengan pekerjaan yang baru, pimpinan yang baik, teman kerja yang baik, lingkungan yang baik, semua yang baik yang berasal dari Engkau gitu. Di saat saya lagi ngobrol, saya lagi doa sama Tuhan, di dalam hati kecil saya tuh kayak nyelip ngomong ke diri sendiri gini. Kok saya pinginnya suami saya ini kerja di tempat pimpinan yang pertama kali suami kerja dulu, tapi kok kayak juga nggak mungkin ada pimpinan yang seperti itu. Saya ngomong ke diri saya sendiri seperti itu saat saya berdoa. Singkat cerita, nggak berapa lama setelah saya berdoa, mungkin 2 atau 3 hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, dengan secara ajaibnya pimpinan yang tadi nyelip di dalam hati saya itu tiba-tiba menghubungin suami saya. Dan nggak serta-merta itu aja, bahkan menawari pekerjaan ke suami saya. Saat itu ditawarin gaji 3 kali lipat dari awal pertama kerja dulu. Dan nggak cuma itu, ditawari juga promosi naik jabatan. Kita sungguh luar biasa banget buat saya itu gitu. Karena seminggu kemudian suami saya udah bekerja. Dengan cepatnya Tuhan jawab dengan doa saya gitu. Dan nggak berhenti di situ, Tuhan mulai bukakan jalan buat saya, mulai usaha saya yang baru saya pegang bersama kakak saya. Yang awalnya itu kita cuma jualin produknya temen, tapi sekarang sudah mulai bisa produksi, dibawa naik dari 10 baju produksi naik lagi jadi 50 baju. Sampai detik ini kita sudah bisa produksi ribuan baju, dan itu luar biasa sekali karena saya pikir sudah nggak akan bisa mulai lagi gitu, tapi Tuhan benar-benar luar biasa bekerja di hidup saya. Dan baru beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, saya tanya ke suami saya gitu buat memastikan sebenarnya berapa sih gaji yang dia terima saat ini. Dan ajaibnya suami saya jawab gaji dia yang saat ini dia terima adalah 15 kali lipat dari gaji pertama dia dulu. Itu benar-benar luar biasa banget di hidup saya, karena seumur hidup suami saya nggak pernah terima gaji sebesar itu gitu. Dan nggak cuma berhenti sampai di situ, tiap kali ada rema gitu di gereja keluarga Allah, saya selalu tanggepin gitu, karena kayak Tuhan benar-benar ngomong di hidup saya. Saya mulai taat perpuluhan, saya mulai memberikan persembahan dengan sukacita. Bahkan ketika Pak Ubaja mendorong gitu buat ada bantuan ke bencana NTT, saya mulai ikut gitu, saya mulai tergerak. Terus waktu Pak Ubaja ngomong, ayo berkati orang tuamu mumpung mereka masih ada, saya mulai tanggapin itu juga. Yang awalnya saya memberkati orang tua saya males-malesan, bersungut-sungut, saya mulai berkati dengan sukacita, karena semua yang Tuhan berikan saat ini itu benar-benar berasal dari Tuhan. Karena untuk Tuhan, saya kembalikan sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak saudara semua tanggapin, responi semua apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Ikuti terus kegerakan di keluarga Allah, dan pastikan bahwa ketika Anda menanggapinya, maka berkat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara perhatikan ya. Dulunya dia tidak peka, jalan dengan pikiran sendiri, habis. Betul saudara ya, sudah diberkati Tuhan malah habis.
Tapi setelah itu mulai kembali tadi dia ingin cari tuntunan Tuhan. Dengar khotbah tadi Bu Nita, kau doa puasa. Apalagi itu tadi disebut kalau sampai enggak peka cari. Dan ternyata waktu dia lakukan dia peka. Dia bisa dengar tuntunan. Bahkan tuntunan enggak masuk akal. Mosok suami kerja disuruh keluar. Enggak masuk akal atau sudah betul enggak. Tapi waktu itu Tuhan ngomong karena lingkungannya enggak baik. Dia harus berani taat juga. Taat. Tuhan buka jalan. Malah suaminya akhirnya dapat kerja yang dulunya lebih baik. Akhirnya malah diberkati 15 kali lipat. Usahanya dia yang sudah hancur. Nggak ada mubah. Mulai lagi dari 10 potong. 10, 20 potong, 30 sampai ribuan. Betul? Dan akhirnya hidupnya jadi berkat. Jadi berkat bagi orang tua. Jadi berkat bagi gereja Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Dan itu luar biasa. Saya tergerak. Saya ingin memberikan pengurapan. Saudara. Ya, saudara yang online cari minyak. Sudah minyak apa saja. Nanti kita doakan biar dipakai Tuhan jadi minyak pengurapan. Yang ada di sini kita akan doa. Lalu nanti maju seperti biasanya ya. Saya urapi. Tapi sekarang berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Saudara yang ikuti lewat media, saudara sediakan minyak. Minyak apapun lah. Minyak telon boleh. Gak ada minyak goreng juga boleh. Ya, minyak zaitun kalau ada ya lebih bagus lagi. Nanti kita akan doakan dulu. Yuk semua datang pada Tuhan. Minta percaya saudara. Saya ingin doa supaya dia saudara dapat pengurapan. Untuk doa puasa. Kemampuan untuk doa puasa. Lakukan doa puasa dengan baik. Dan saudara sungguh-sungguh mengalami apa yang sudah dikhotbahkan pada saat ini. Angkat tangan kita doa lebih dulu. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan kami bersyukur Engkau sedang mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat penting bagi setiap kami. Hari ini kami dibukakan, disingkapkan oleh-Mu Roh Kudus yang luar biasa sekali. Hamba-Mu sampaikan Engkau yang bukakan lebih lagi Roh Kudus. Jadikan ini pewahyuan, jadikan ini pembukaan ilahi, jadikan itu rema bagi setiap kami semuanya. Tuhan kami akan Tuhan melakukan pengurapan dengan minyak pengurapan. Supaya oleh pengurapan-Mu mereka dapat kemampuan Tuhan. Mereka dapat hati yang lapar dan haus. Mereka dapat kekuatan untuk lakukan doa puasa. Dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan, bisa lakukan doa puasa dengan baik. Karena pengurapan itu yang akan terus memberikan kemampuan. Pengurapan itu yang mematahkan, menolong mereka kalahkan kedagingan, kalahkan manusia duniawi, kalahkan godaan-godaan daya tarik dunia, hancurkan sehingga kuasa-Mu Roh Kudus bisa mengalir keluar. Hidup yang penuh dengan kuasa seperti yang dilakukan Yesus jadi atas setiap kami. Sehingga sungguh-sungguh satu yang luar biasa. Hamba-Mu doakan untuk minyak pengurapan, juga untuk setiap minyak pengurapan yang sedang dibawa oleh setiap orang yang ikut online, yang ikut lewat media, yang saat ini sedang disediakan dalam nama Tuhan Yesus. Minyak-minyak itu dijamah Roh Kudus, dijamah Tuhan, jadi minyak pengurapan, jadi minyak pengurapan, jadi minyak pengurapan. Dalam nama Tuhan sekali lagi minyak-minyak yang saat ini dibawa di hadapan-Mu Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau taikkan, Engkau urapi. Ada pengurapan di minyak-minyak itu Tuhan. Jadi minyak pengurapan waktu dipakai, maka pengurapan-Mu mengalir di atas mereka. Dimanapun mereka berada. Dan kuasa-Mu mulai bekerja. Dan kuasa-Mu mulai berkarya. Kuasa-Mu mulai berkarya. Hira lapasakara. Saudara yang online, saudara lakukan sendiri. Olesi saudara, dai saudara, dengan iman terima pengurapan. Yang ada sekarang mulai maju. Ada baris seperti satu barisan. Yang nunggu dulu satu baris. Seperti biasanya Pak Yono yang ngatur, Andi tahu juga ngatur. Sampai jadi satu barisan. Sampai jadi satu barisan. Yang lain di belakangnya sana. Orala basakara. Semua sudah datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan sekali lagi kami taat Tuhan. Kami tahu Kau yang menyuruh mengurapi setiap anak-anak-Mu ini
dengan minyak pengurapan, supaya ada pengurapan itu doa puasa, supaya bisa melakukan doa puasa dengan baik, supaya suku-suku punya kemampuan dari Tuhan, sehingga doa puasa diperlengkapi, dipersiapkan, dan melalui doa puasa, kuasamu mengalir Roh Kudus, mengalir dengan kuasa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengurapi setiap jemaat, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Terima saudara, terima pengurapan ini, terima. Oh, pengurapan untuk doa puasa, terima. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara, hira la pasakara la pasakara. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan, kemampuan daripada Tuhan. Setiap kuk dihancurkan, setiap kutuk dilenyapkan, setiap godaan-godaan dikalahkan. Oh, setiap keinginan daging dikalahkan, disalibkan. Oh, lalu bayar harga untuk doa puasa, dapat kekuatan, punya hati untuk diserahkan pada Tuhan, kerelaan dipakai Tuhan hidupnya untuk selamatkan bangsa, untuk selamatkan keluarga-keluarga, untuk menggerakkan pekerjaan Tuhan, untuk lawatan besar yang datang atas bangsa kami, oh Indonesia, dan jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kuasa terjadi, mujizat terjadi. Orang lepas, dilepaskan Tuhan. Orang lepas, karena aku lepaskan kuasa, aku lepaskan pengurapan ini, impaskan pengurapan ini. Orang lepas, karena lepas, Iralah pasakara, terus Roh Kudus, Engkau yang mengurapinya, Engkau yang melengkapinya. Iralah pasakara. Terima pengurapan untuk doa puasa. Tuhan beri kemampuan khusus, kemampuan ilahi, pengurapan yang memberikan kekuatan, pengurapan yang memberikan kemampuan, pengurapan yang memberikan keberhasilan, pengurapan yang kalahkan godaan-godaan, pengurapan yang terus bisa kalahkan keinginan daging. Pengurapan yang mendatangkan kebangunan rohani. Kita lapasakara pasikitoria. Ora lapasakara Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara. Sama Tuhan urapi Roh Kudus. Sejak saat ini mereka punya kemampuan yang daripada Tuhan. Rohnya dibangkitkan, rohnya menang, rohnya berkarya, rohnya terus bergerak. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Terus Tuhan sama pengurapan yang baru. Iralah pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasi. Iralah pasakara, terus Tuhan pengurapan itu mengaliri mereka. Pengurapanmu yang bekerja, pengurapanmu yang mengalir Tuhan. Iralah pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Iralah pasakara la pasakara. Yang rindu pelayan Tuhan boleh turun juga, pelayan PW boleh turun juga, supaya bisa diurapi. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Pelayan PW juga bisa datang di sini supaya bisa terima pengurapan, kemampuan yang daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Kalahkan godaan-godaan, kalahkan keinginan daging, ngalami breakthrough, terobosan. Oh, pikirannya ditaruhkan pikiran Kristus. Oh, dagingnya dikalahkan, godaan-godaan dikalahkan. Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara la pasakara la. Hirala pasakara kala pasakara. Sudah cukup, saya turun ke sini. Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Ya, saudara, kita sudah selesai. Saudara bisa istirahat, nanti masuk sesi kedua. Sekarang pelayan Tuhan bisa yang belum ke sini sekalian. Ya,
bisa diurapi